wayam bagi likulli syakhsin ayaj'alal khaufa minallah ta'ala. Kita dianjurkan untuk menjadikan rasa takut kepada Allah sebagai pondasi ya, membenahi diri kita, membenahi mata kita secara dawam. Karena ketika kita ingin mendapatkan kebaikan, nah itu kita harus pertamanya harus takut kepada Allah ya. Ketika kita rasa takut kepada Allah, yakin. Contoh gini, saya takut disiksa ya di alam kubur, itu kan minimal takut kayak gitu. Gimana kalau saya nanti di kuburan sendirian ya, ada malaikat bawa palunya gede, segede kubah ya, itu digetok. Kalau nggak bisa tanya marrobuka, itu digetok bawa pakai palunya gede banget, segede kubah. Tuh lihat kubah di atas ya, itu ada duri-durinya. Emang muat di kuburan palu segede kubah? Muat ya. Alam kubur bukan kuburan. Kalau lihat kuburannya iya cuma 1x2, tapi alam kubur itu ya alam yang tidak bisa ditembus oleh kita manusia biasa ya. Nah minimal takutlah dengan siksa Allah, itu juga sama, ada rasa takut, sehingga ada semangat ya, semangat sholat, semangat ngaji, semangat baca Al-Quran, semangat baca sholawat. Nah itu ada semangat, karena apa? Karena takut ya, minimal takutlah. Ngebayangin ya, kan orang-orang yang terdekat dari kita juga udah pada meninggal ya, orang tua ada yang udah meninggal, kemudian suaminya juga ada yang udah meninggal, anaknya udah ada yang meninggal, kakaknya, adiknya ya, itu udah ada yang meninggal. Itu orang-orang yang terdekat kita aja meninggal, berarti siapa lagi gilirannya? Kita ya, sebentar lagi kita akan dicabut, dan itu pasti manusia akan masuk ke alam kubur. Dan itu minimal takut dengan siksa kubur, itu disebut dengan takut ya. Orang yang takut saya mau korupsi, takut ya, takut nanti disiksa. Wal khauf minhu ta'ala wa ayakhaf. Nah takut kepada Allah minimal takut kepada azabnya, siksanya ya. Maka Allah telah mewajibkan kepada hambanya untuk takut kepada Allah. Kan di Al-Quran juga Allah bilang, wa khafuni in kuntum mu'minin. Wahai manusia, wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah kalau betul-betul kalian beriman kepadaku. Jadi kita suruh takut sama Allah. Nah kata Rasul bersabda, man khafallah, orang yang takut kepada Allah maka akan ditakuti oleh siapapun, oleh orang lain. Dan kebalikannya, orang yang tidak takut kepada Allah maka dia akan takut kepada orang lain. Itu kata Rasul. Gambarannya gini, kalau kita takut sama Allah, setan juga, dedemit juga takut sama kita. Tapi kebalikannya, kalau kita nggak takut sama Allah, kita malah takut sama setan. Masih ada yang takut sama setan ya. Jalan ke kuburan sendirian berani nggak? Hah? Berani nggak? Oh kalau rumahnya dekat kuburan biasa-biasa aja. Ya. Jadi kalau orang takut sama Allah itu udah nggak takut lagi sama setan ya. Paling setan ngagetin doang ya, kagetin doang setan mah. Karena setan iblis ya, setan iblis, dedemit, jin, pocong, kuntilanak, tuyul, genderuwo, itu namanya setan ya. Itu jin. Jadi kalau orang takut sama Allah, ternyata jinnya juga takut ya. Orang takut sama Allah, maka jinnya juga takut ya. Ampun dia ya, kesurupan didatengin, ampun dia takut dibacain ya. Jadi orang harus takut, kita hamba Allah, kata Rasul harus takut kepada Allah, nanti yang lain juga takut. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak takut kepada Allah, maka kita yang bakal takut sama makhluk, sama manusia, sama setan ya. Wa Abi Habsin ya, dari Abi Habsin itu Umar ya. Qala al khaufu sirajul qalbi, bahwa takut kepada Allah itu adalah cahaya penerang hati. Kita bisa melihat kebaikan ya dengan hati, dan bisa melihat keburukan. Wa man alima anna la nafi'a wala dharra illallah lam yakhaf ghairahu. Kalau dia tahu bahwa tidak ada yang memberikan manfaat dan madorot, bahaya, kecuali Allah, maka dia tidak akan takut kepada selain Allah. Binatang buas pun dia tidak takut ya. Ada seorang ulama ya, ada seorang ulama di penjara, dimasukin itu binatang buas, harimau, macan. Bukannya dimakan ulamanya bukan dimakan, malah hewannya, macannya diusap-usap, hewannya itu malah tunduk. Ini ulama yang takut sama Allah ya, sekalipun hewan buasnya tunduk ya, itu hewan buasnya tunduk. Kalau kita ya dikejar-kejar sama kucing lari ya, itu baru kucing kecil, belum kucing yang gede, macan, harimau ya. Jadi orang yang takut sama Allah itu ternyata makhluk Allah pun tunduk dan tidak akan menerkam ya. Jadi darahnya, dagingnya ulama itu kalau kata binatang buas itu pahit, nggak enak rasanya ya itu. Jadi binatang buas pun akan takut kepada orang yang takut kepada Allah. Wanar, termasuk api juga takut sama ya, api neraka takut. Maka Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan, karena Nabi Ibrahim takutnya kepada
Allah. Raja Namrud ya. Raja Namrud itu raja ketika zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala. Semuanya dihancurkan, dar. Kecuali ada berhala yang besar, tidak dihancurkan, kan kampaknya disimpan di kepalanya. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan ini semua, oh itu ada pemuda namanya Ibrahim. Panggil Ibrahim. Ibrahim, betulkah engkau yang menghancurkan ini berhala? Bukan aku yang menghancurkannya, tapi kabiruhum yang paling besar. Ternyata kampaknya di paling besar. Ternyata kata Namrud, mana mungkin ya berhala bisa menghancurkan berhala. Sudah tahu berhala nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah, kata Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dipenjara, disiksa, kemudian dibakarlah Nabi Ibrahim. Tapi luar biasanya, kulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Ya, maka kata Allah, wahai api, jadilah dingin dan keselamatan atas Nabi Ibrahim. Jadi apinya jadi dingin, Nabi Ibrahim jadi selamat ya. Padahal api itu rasanya panas, tapi ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, itu api di seluruh dunia itu jadi adem. Bukan api Nabi Ibrahim doang, seluruh dunia ya, seluruh dunia. Kalau ada yang lagi masak juga itu masak air nggak mateng-mateng, karena apinya jadi adem. Dulu waktu zaman Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim keluar dari pembakaran api, bukannya kepanasan malah kedinginan ya, menggigil Nabi Ibrahim, karena apinya menjadi bardau wasalama, jadi dingin, dan jadi keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihis salam. Itu ya, jadi harus takut kepada Allah, takut kepada Allah ya. Itu tutup aurat ya, takut kepada Allah, tutup aurat, pakai kerudung ya, pakai kerudung itu tutup aurat, itu namanya takut sama Allah. Laki-laki juga sebenarnya auratnya apa kalau keluar? Laki-laki itu nggak boleh kelihatan lutut ya. Laki-laki nggak boleh lututnya kelihatan, karena aurat laki-laki itu dari perut, pusar sampai lutut ya. Maka sebenarnya main bola juga pakai celana panjang ya, main bola pakai celana panjang. Jadi lututnya jangan sampai kelihatan. Makanya yang punya suami bilangin ya, bapak kalau keluar rumah itu lututnya kudu ditutupin ya. Ditutupin pakai kantong kresek ya. Jangan, maksud ditutupin itu pakai celana panjang ya. Itu. Jadi yang punya suami itu kalau keluar rumah bilangin suruh pakai celana panjang, karena lutut adalah aurat gitu. Lutut aurat ya. Lutut aurat itu jarang ya. Oh katanya aurat mah perempuan doang, enggak, laki-laki juga aurat ya. Gitu. Lari pagi itu banyak ya, lari pagi laki ya pakai celana pendek gitu, aurat gitu. Gitu ya. Kemudian wayam bagi lagi. Satu tadi harus puasa, dua harus takut kepada Allah. Dulu ada sebuah kisah kayak gini. Ada orang ya ibadahnya enggak rajin, orangnya suka berbuat keburukan ya. Tapi dia berwasiat kepada Allah, kepada orang, nanti kalau saya mati itu jasadnya dibakar ya. Jadi kalau saya mati jasadnya dibakar, kemudian abunya itu dilempar ke laut ya. Itu dulu ada yang wasiat seperti itu. Akhirnya benar dilaksanakanlah ya. Padahal dia orang Islam. Kenapa kok orang Islam? Tapi umat terdahulu ya, umat zaman dahulu. Kan umat terdahulu juga kalau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa ya, dan nabi-nabi yang lain itu namanya Islam juga. Jadi Islam itu bukan Nabi Muhammad aja. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu kalau beriman kepada Nabi namanya Islam ya, Muslim. Nah itu orang wasiat, ternyata dilaksanakanlah wasiatnya, ketika meninggal dibakar dia dan abunya dibuang ke laut. Ada seseorang keluarga ya, kerabatnya yang mimpi, apa yang Allah perbuat kepada dirimu? Ternyata orang yang tadi udah meninggalnya dibakar, dia bilang aku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa diampuni? Kan kamu matinya dibakar, sedangkan orang Islam itu matinya dikubur ya. Iya, ternyata karena rasa takutku kepada Allah, akhirnya Allah mengampuniku. Jadi dia dibakar itu takut. Kalau dikubur kan bakal dapat siksa kubur, ya, bakal ditanya munkar nakir, takut dia. Akhirnya bakar aja, dibuang ke laut. Saking takutnya dengan siksa kubur, takut kepada Allah, takut disiksa, akhirnya Allah mengampuni dosanya dan dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan masalah dibakarnya, ya. Kalau dibakar mah itu tidak disyariatkan, ya. Kalau yang kita orang Islam disyariatkannya itu dipendem, ya, ditanam di dalam tanah, gitu. Nah, yang bikin dia diampunin itu karena dia takut sama Allah, dia takut disiksa, takut aja pokoknya, malah takut disiksa. Padahal ketika hidup amal ibadahnya kurang, masih suka berbuat maksiat, tapi dalam dirinya ada rasa takut kepada Allah sehingga dia diselamatkan dari siksa kubur, diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian dianjurkan juga wayam bagi ala yai'as,